Baik Pak, ini tugas kedua saya. Saya Setor Anugrah Sudung Siman Cinta akan mempresentasikan materi kedua pengantar program komputer dan algoritma program. Oke, konsep dasar program komputer. Definisi. Bahasa pemrograman komputer adalah suatu bahasa buatan yang terdiri dari aturan tulisan dan perintah yang digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat mengolah data dan menjalankan tugas sesuai dengan logika atau alur yang ditentukan oleh manusia. Kepentingannya untuk menjembatani manusia dengan komputer, sehingga komputer bisa menjalankan perintah, mengolah data, dan menghasilkan aplikasi atau sistem yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok bahasa dalam pemrograman ada ini 1, 2, 3, ada 4. Object Oriented Language, ini ada Visual, DBase, Visual Fox Pro, DLP, dan Visual C. High level language seperti Pascal dan Basic. Middle level language seperti bahasa C, dan low level language seperti bahasa assembly. Proses pembuatan program. Tahap 1, menulis kode sumber seperti source code. Programmer menuliskan instruksi program menggunakan bahasa pemrograman di text editor, misalnya Notepad. Tahap kedua, mengubah kode sumber menjadi bahasa mesin agar bisa dipahami dan dijalankan oleh CPU. Kode sumber harus diterjemahkan dalam bahasa mesin, yaitu Machine Language. Tahap ketiga ada proses penerjemahan komplikasi. Seluruh kode sumber diterjemahkan sekaligus menjadi file program berformat bahasa mesin, kemudian hasilnya baru bisa dijalankan. Yang kedua ada interpretasi. Tahap sumber dibaca dan dijalankan langsung baris demi baris oleh program interpreter tanpa harus diterjemahkan seluruhnya terlebih dahulu. Oke. Bahasa pemrograman yang umum digunakan. Yang pertama ada bahasa imperatif. Bahasa ini menekankan pada bagaimana cara suatu program dijalankan, yaitu langkah demi langkah instruksi untuk komputer. Seperti yang pertama adalah prosedural, menggunakan prosedur atau fungsi. Contohnya C, Pascal, Fortran, dan Basic. Object oriented, yaitu berorientasi objek, menggunakan konsep objek kelas dan inheritance. Contohnya ada C++, Java, Smalltalk, and Eiffel. Yang ketiga ada parallel processing, digunakan untuk mengolah banyak proses secara bersamaan. Contohnya ada Pascal S, Occam, dan Linda. Bahasa deklaratif. Bahasa ini lebih menekankan pada apa yang ingin dicapai, bukan langkah-langkah detailnya. Yang pertama logik, berbasis logika, misalnya prolog. Fungsional, berbasis fungsi. Matematika, misalnya list, APL, SHME atau SCHEME. Yang ketiga ada database, digunakan untuk mengolah basis data, contohnya SQL, DB2, dan Oracle. Logika, manusia berpikir seperti program. Ini ada kata kunci. Logika berasal dari kata aikos atau logos, bermakna hasil nalar yang ditularkan dalam kata yang dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Beberapa manfaat mempelajari logika: menjaga supaya kita selalu berpikir benar-benar menggunakan asas asistematis. Kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cepat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kebenaran. Benaran untuk menentukan kesimpulan deduktif. Menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Induktif. Menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar khusus ke umum. Jadi berbalik, guys. Algoritma program ada definisi, yaitu definisinya urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer. Contoh penerapan algoritma program. Algoritma Peruthean menentukan jalur tercepat agar pesan sampai di jaringan komputer. Algoritma Bresenham membuat garis lurus rapi pada layar komputer.
Algoritma Crude-Morris-Pratt atau QMP yaitu mencari pola atau kata tertentu dalam teks yang dengan lebih cepat. Model penyusunan algoritma bahasa semu menuliskan langkah-langkah dengan bahasa sehari-hari tapi tetap jelas dan terstruktur. Yang kedua ada diagram alur, menggambarkan alur logika algoritma dalam bentuk gambar atau simbol-simbol. Yang ketiga adalah kalimat deskriptif, menjelaskan instruksi algoritma dengan kalimat sederhana yang jelas seperti bercerita. Nah, ada kesimpulan. Algoritma dalam bahasa pemrograman sangat penting di dunia komputer karena menjadi cara untuk memberikan instruksi pada mesin agar dapat bekerja sesuai kebutuhan manusia. Algoritma dapat disusun dengan berbagai model seperti bahasa semu, flowchart, atau kalimat deskripsi yang semuanya bertujuan mempermudah pemahaman langkah penyelesaian masalah. Proses pembuatan program dimulai dari penulisan kode sumber hingga diterjemahkan menjadi bahasa mesin melalui kompilasi atau interpretasi. Bahasa pemrograman sendiri memiliki banyak jenis, dari yang berorientasi langkah atau imperatif hingga berorientasi hasil atau deklaratif, dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi sehari-hari. Dengan mempelajari logika, pemrograman, algoritma, kita dapat berpikir lebih sistematis, objektif, serta mampu menghasilkan solusi melalui program komputer yang bermanfaat melalui jaringan, grafika, hingga pencarian informasi. Nah, sekian dari saya, Catur Simanjuntak. Terima kasih.